Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Kebudayaan Nusantara pada Masa Kerajaan Islam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama, Putra Aji Mahardika dengan nomor pokok mahasiswa 212171024. Yang kedua, Tia Sanimin Hatusania, saya sendiri dengan nomor pokok 212171040. Dan yang terakhir ada Radela Aliananda dengan nomor pokok mahasiswa 212171003. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Awal masuk Islam ke Nusantara. Sejak awal abad Masehi telah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antar pulau atau antar daerah. Kawasan timur yang meliputi Kepulauan India Timur dan pesisir selatan Cina sudah memiliki hubungan dengan dunia Arab melalui perdagangan. Berdasarkan tempat, terdapat 5 teori tentang masuk Islam ke Nusantara sebagai uraian berikut. Yang pertama, yaitu adalah teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 sampai ke-8 Masehi saat Kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Berdasarkan berita Cina zaman Tang, pada abad tersebut masyarakat Muslim sudah ada di Kanpu dan Sumatera. Ada yang berpendapat mereka adalah utusan-utusan Bani Umayyah yang bertujuan penjajahan perdagangan. Junaid Farinduri kemudian memperkuat lagi. Pada 670 Masehi di Barus Tapanuli ditemukan sebuah makam bertulisan Ha-Mim. Dan yang kedua adalah teori Cina. Dalam teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Dengan demikian, Islam datang dari arah barat ke Nusantara dan ke Cina berbarengan dalam satu jalur perdagangan. Akan tetapi, teori ini tidak menjelaskan tentang awal masuknya Islam, melainkan peranan Cina dalam pemberitaan sehingga dapat ditemukan bukti-bukti bahwa Islam datang ke Nusantara pada awal abad Hijriah. Yang ketiga adalah teori Persia. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori Persia telah merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap seperti kata abdas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia yang artinya wudhu. Bukti lain pengaruh bahasa Persia adalah bahasa Arab yang digunakan masyarakat Nusantara seperti kata-kata yang berakhiran ta marbutoh apabila dalam keadaan wakof dibaca ha seperti solatun dibaca solah. Keempat adalah teori India. Teori ini menyatakan Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Morrison mematahkan teori ini dengan menunjuk pada kenyataan bahwa ketika masa Islamisasi Samudra Pasai yang raja pertamanya wafat pada 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Barulah setahun kemudian Gujarat ditaklukkan oleh kekuasaan Muslim. Menulis jauh sebelum Morrison, Arnold berpendapat bahwa Islam dibawa ke Nusantara antara lain dari Coromandel dan Malabar. Teori yang kelima atau teori yang terakhir adalah teori Turki. Teori ini diajukan oleh Martin van Bruynessen yang dikutip dalam Moflij Hasbullah. Pertama, banyaknya ulama Kurdi yang berperan mengajarkan Islam di Indonesia dan kitab-kitab karangan ulama Kurdi menjadi sumber-sumber yang berpengaruh luas. Ketiga, tradisi berjanji populer di Indonesia dibacakan setiap Maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal saat akikah syukuran berjanji merupakan nama keluarga berpengaruh dan syekh tarekat di Kurdistan. Materi yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk alkulturasi
kebudayaan Islam di Indonesia. Terdiri dari 5 poin. Poin yang pertama adalah tradisi bentuk makam. Poin yang kedua adalah bentuk nisan. Poin yang ketiga adalah arsitektur bangunan masjid. Poin yang keempat adalah kesusastraan. Poin yang kelima adalah seni wayang. Mari kita kupas tuntas satu persatu dari kelima poin tersebut. Poin yang pertama adalah tradisi bentuk makam. Pada masa Hindu, masyarakat tidak memiliki tradisi memakamkan mayat, melainkan masyarakat melakukan tradisi Hindu membakar mayat dan melarungnya abunya ke laut. Abu dari orang kaya akan disimpan dalam guci, dan abu dari raja akan disimpan dalam sebuah candi. Inti dari poin tersebut adalah, sebelum masuknya kebudayaan Islam di Nusantara, masyarakat belum mengenal memakamkan mayat, tetapi masyarakat mengenal membakar mayat dan abu dari mayat tersebut dilarungkan ke laut maupun disimpan dalam candi ataupun di guci. Poin yang kedua adalah bentuk nisan. Alkulturasi budaya juga dapat dilihat dalam bentuk nisan. Bentuk nisan yang berkembang pada awalnya hanya berbentuk kapal terbalik atau lurus dari Persia. Kemudian berkembang bentuk lain seperti teratai, kering, gunungan wayang yang dipengaruhi kebudayaan Jawa. Jadi dari inti poin tersebut adalah, sebelum masuknya kebudayaan Islam, bentuk nisan itu masih berbentuk kapal terbalik atau lurus. Dan seiring berkembangnya waktu, masuknya kebudayaan Islam, bentuk nisan mulai berubah menjadi bentuk teratai, keris, dan gunungan wayang yang dipengaruhi khususnya di wilayah Jawa. Poin selanjutnya adalah arsitektur bangunan masjid. Banyak terdapat bangunan masjid di Indonesia seperti Masjid Agung, Masjid Gede Mataram, Masjid Soko Tunggal, Kebumen, dan lainnya. Beberapa arsitektur masjid yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha dan Barat sebagai berikut. Yang pertama, bentuk atap masjid berbentuk kubah, Ottoman style, dan India style. Terdapat atas bersusun yang bentuknya semakin kecil ke atas, serta bagian atas seperti mahkota. Atapnya berjumlah ganjil, bilangan 3 atau 5. Poin yang kedua, terdapat beduk sebagai penanda tibanya waktu sholat. Poin yang ketiga, beberapa masjid seperti Masjid Agung Kudus memiliki atap tumpeng, sedangkan Masjid Agung Banten memiliki menara berbentuk mercusuar. Poin yang keempat, letak masjid bersifat strategis, yaitu terletak berdekatan dengan keraton, pasar, dan alun-alun. Dan poin yang selanjutnya adalah kesusastraan. Berkembang kesusastraan seperti hikayat dan syair. Di daerah Melayu, karya sastra banyak ditulis menggunakan bahasa Arab, sedangkan di Jawa menggunakan bahasa Jawa. Walaupun beberapa kesusastraan menggunakan bahasa Arab, terutama tentang soal keagamaan. Poin selanjutnya adalah seni wayang. Berkembang seni kebudayaan berupa wayang yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam oleh para wali songo. Wayang merupakan bentuk samaran gambaran manusia supaya tidak melanggar aturan dalam Islam. Inti dari poin tersebut adalah, jadi para tokoh Islam terdahulu menyebarkan agama Islam menggunakan media seni wayang terhadap masyarakat sekitar. Jadi sampai sekarang kita masih bisa melihat kesenian wayang tersebut. Materi yang selanjutnya adalah 10 kerajaan Islam yang pernah berdiri di Nusantara. Mari kita bahas satu persatu dari 10 kerajaan tersebut. Yang pertama, Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang terletak di Perlak,
Aceh Timur pada 840 sampai 1292 Masehi. Perlak merupakan wilayah yang dikenal memproduksi kayu perlak yang merupakan bahan baku pembuatan kapal. Tak heran, perlak ramai dikunjungi pedagang Gujarat, Arab, dan Persia sehingga komunitas Islam di wilayah ini berkembang pesat. Proses asimilasi dari hasil kawin campur pedagang Muslim dengan wanita pribumi banyak terjadi pada masa itu. Kerajaan Perlak berlangsung cukup lama. Raja pertama kerajaan Perlak bernama Alaiddin Syed Maulana Aziz Shah. Kemudian raja terakhir Muhammad Amir Shah mengawinkan putrinya dengan Malik Saleh. Malik Saleh inilah cikal bakal yang mendirikan kerajaan Samudra Pasai. Bukti sejarah yang memperkuat kerajaan Perlak yakni makam salah satu raja Banoa, negara bagian Kesultanan Perlak yang terletak di pinggir sungai Trenggulon. Diyakini batu nisan pada makam tersebut dibuat pada abad ke-11 Masehi. Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Ternate. Kerajaan Gapi atau lebih dikenal sebagai Kerajaan Ternate terletak di Maluku Utara. Kerajaan yang didirikan oleh Sultan marhum pada 1257 ini juga merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Kerajaan Ternate berkembang paling masif dibanding kerajaan di Maluku lainnya lantaran sumber rempah-rempah yang begitu besar dan militernya yang kuat. Saat itu banyak saudagar yang datang untuk melakukan perdagangan di kerajaan Ternate. Di samping menyiarkan agama Islam, setelah Sultan Mahrum wafat diteruskan oleh Sultan Harun dan kemudian digantikan putranya, Sultan Babullah. Pada masa pemerintahan Sultan Babullah, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan. Usai Sultan Babullah meninggal pada 1583, tampuk kekuasaan dialihkan pada putranya, Syahid Barkat. Sejarah peradaban kerajaan Ternate yakni Masjid Sultan Ternate, Keraton Kesultanan Ternate, Makam Sultan Babullah, dan Benteng Toluko. Kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia yang didirikan oleh Maurah Silu atau lebih dikenal sebagai Sultan Malik Al-Saleh pada 1267. Kerajaan yang terletak di Aceh Utara, Kabupaten Loseu Mawe ini diketahui merupakan gabungan dari kerajaan Pasai dan Perlak yang ada sebelumnya. Cukup banyak bukti arkeologis yang menunjukkan keberadaan kerajaan Samudra Pasai, antara lain makam Raja-Raja Pasai di kampung Gedung Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat pusat kerajaan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Loseu Mawe. Pada masa kejayaan, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dengan komoditas utamanya lada. Banyak saudagar dari berbagai penjuru negeri yang datang berniaga. Sebut saja dari India, Siam, Arab, Persia, hingga Tiongkok. Jejak peninggalan lain yakni ditemukan dirham atau mata uang emas murni. Pada masa pemerintahan Sultan Malik At-Tahir, kerajaan Samudra Pasai mengeluarkan dirham sebagai alat tukar secara resmi. Kerajaan ini runtuh pada 1521 akibat perebutan kekuasaan, perang saudara, dan diserang oleh Portugis. Selanjutnya adalah Kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah kerajaan yang berkembang pesat di Sulawesi Selatan karena letaknya yang berada di tengah laut pelayaran yang strategis. Di wilayah ini mayoritas dihuni oleh masyarakat suku Makassar. Kerajaan Goa kemudian mencapai puncak kejayaan bersama Tallo, menghegemoni perdagangan dan militer di timur Nusantara. Peninggalan kerajaan Goa masih ada yang utuh hingga saat ini dan menjelma menjadi tempat wisata yang sangat dilindungi seperti Masjid Tua Katangka, Istana
Tamalate, Museum Bala Lompoa, Benteng Fort Rotterdam, dan Benteng Somba Opo. Selanjutnya adalah Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka atau Malaka merupakan kerajaan Islam Melayu yang terletak di tanah Malaka. Kerajaan ini pertama kali didirikan oleh para Meswara pada 1405. Kemudian, Kesultanan Malaka terkenal sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka sekitar abad 15. Peninggalan Kerajaan Malaka yang masih berdiri sampai sekarang antara lain Masjid Raya Baitur Rahman Aceh dan Masjid Agung Delhi. Selanjutnya adalah Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon adalah kesultanan Islam yang cukup besar di Jawa Barat pada abad 15 sampai 16 Masehi. Lokasinya yang berada di pantai utara Pulau Jawa menjadikan Kerajaan Cirebon sebagai jalur perdagangan dan pelayaran yang penting. Peninggalan Kerajaan Cirebon yang paling terkenal yaitu Keraton Kesepuhan Cirebon, Keraton Keprabon, patung harimau putih, bangunan Mande, dan kereta kesepuhan Singa Barong dan mangkok kayu berukir. Selanjutnya adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir Pulau Jawa karena yang terdiri pada 1478. Jadi kerajaan Demak ini mulai berdirinya adalah 1478, dipimpin oleh Raden Patah. Kerajaan Demak merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Nusantara lantaran dukungan para wali songo. Kemunculan Kerajaan Demak terjadi pada masa kemunduran Kerajaan Majapahit. Kemudian wilayah kekuasaan Majapahit memisahkan diri. Yang kedelapan adalah Kerajaan Islam Banten. Kerajaan Islam Banten pernah berjaya di tanah Pasundan, Banten pada 1526. Sultan pertama Kerajaan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati. Pemimpin yang paling terkenal di Kesultanan Banten adalah Sultan Agung Tirtayasa. Runtuhnya Kesultanan Banten adalah salah satu diakibatkan oleh perang saudara anak dari Sultan Agung Tirtayasa, yakni Sultan Haji, berusaha merebut kekuasaan dari tangan sang ayah. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berdiri sebagai kelanjutan Kerajaan Demak usai mengalami keruntuhan. Kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah ini didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau dikenal dengan Jaka Tingkir yang berasal dari lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir merupakan menantu Sultan Trenggono yang diberikan kekuasaan di Pajang. Usai merebut kekuasaan Demak dari Arya Panangsa, seluruh kekuasaan dan benda pusaka Demak dipindahkan ke Pajang. Jaka Tingkir mendapat gelar Sultan Hadiwijaya dan sekaligus menjadi raja pertama Kerajaan Pajang. Bekas peninggalan Kerajaan Pajang yang masih ada antara lain Masjid dan Pasar Laweyan, Makam Sultan Hadiwijaya, dan Kompleks Makam Pejabat Pajang. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede, Yogyakarta pada 1588. Kerajaan ini dipimpin oleh dinasti yang mengaku sebagai keturunan Majapahit, yakni keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan. Awal mula Kerajaan Mataram Islam adalah dari kadipaten yang berada di wilayah Kesultanan Pajang dan berpusat di bumi Mentau. Kemudian diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasa yang diberikan. Raja pertamanya adalah Raden
Masutabijaya atau Penembahan Senapati yang tak lain adalah putra Ki Ageng Pemenahan. Kerajaan Islam Mataram mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Mas Rangsang atau Sultan Agung. Peninggalan kerajaan yang hingga kini masih dapat dijumpai adalah Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Kota Gede, Masjid Patok Negara, Sultoni Plosok Kuning, Masjid Agung Surakarta, dan Masjid Al-Fatih Kepatihan Solo. Batas administrasi wilayah dan Jawa Hanacaraka. Jadi itulah 10 kerajaan Islam pertama dan tertua di Indonesia yang pernah berdiri di Nusantara, yang juga banyak memiliki benda-benda dan situs yang ditinggalkan. Peninggalan bersejarah harus terus dilindungi serta dilestarikan sebagai salah satu wujud identitas bangsa. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada pemateri yang selanjutnya. Baik, selanjutnya ada warisan Islam di Nusantara. Berbagai kearifan lokal hasil dari tradisi lokal dan Islam menghasilkan warisan Islam di Nusantara, yaitu salah satunya adalah masjid yang mencerminkan perkawinan budaya yang serasi. Berikut beberapa masjid warisan Islam di Nusantara. 1. Masjid Agung Kudus. Hindu dan Buddha saling berasimilasi tanpa mengalahkan satu sama lain. Menara masjid yang dibiarkan apa adanya membentuk candi. 2. Masjid Agung Demak. Dibangun oleh Wali Songo. Perpaduan antara unsur lokalitas Jawa dengan ruh ajaran agama Islam. Mempunyai atap berundak 3 yang mencerminkan 3 bangunan suci ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. 3. Masjid Cheng Ho. 4. Masjid Lao Tse dibangun oleh komunitas Cina Muslim di Jakarta. Perpaduan antara tradisi bangunan lokal Cina dengan tradisi Islam. Adapun warisan Islam di Nusantara lainnya adalah munculnya para ulama di Nusantara serta karya yang sampai saat ini menjadi sumber pengetahuan dan penelitian. Beberapa ulama Nusantara yang telah mewariskan karyanya bagi Muslim di Nusantara adalah 1. Daud bin Abdullah Al-Fattani menuliskan kitab di bidang hadis yang berjudul Fawaid Al-Fikr fi Al-Imam Al-Mahdi. Kitab ini dianggap sebagai hadis berbahasa Melayu pertama yang membicarakan tentang Imam Mahdi. Kedua, Nawawi Al-Bantani. Karya-karyanya di berbagai bidang seperti Tafsir Al-Munir, Bidayatul Hidayah, Lubab Al-Bayan, Fatih Al-Masjid, dan sebagainya, yang sampai saat ini menjadi referensi utama di pesantren-pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi di Timur Tengah, Asia, maupun di Indonesia. 3. Muhammad Mahfuz bin Abdullah bin Ahmad Al-Tamasi, lahir di Termas, Pacitan 12 Jumadil Awal 1285 Hijriah. 4. Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat tahun 1860. Beliau merupakan ulama Nusantara yang mempunyai karir intelektualnya sebagai imam besar Masjidil Haram. Salah satu tulisannya adalah Al-Manhaj Al-Marsyu yang berisi respon dan kritik terhadap pembagian warisan dan sistem keturunan milenial. Selain itu, tulisannya yang berjudul Ijhar Jagli Al-Kazibin Fitasyabi Bunihim bi al-Sodikin merupakan kritik terhadap Thariqat Naqsabandiyah yang menurutnya tidak memiliki dasar syariat Islam, dan bukunya yang berjudul Dauh Syi'raj ditulis untuk membahas peristiwa Isra Mi'raj. Ahmad Khotib Al-Minangkabawi mempunyai beberapa murid, 2 diantaranya yaitu Ahmad Dahlan dan Hashim Asy'ari yang tampil sebagai ulama pembaharu di Tasik Air sepulangnya dari tanah Haromain. Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah sebagai gerakan modernis yang bertujuan untuk melakukan purifikasi terhadap ajaran Islam. Sedangkan Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama yang bertujuan untuk melestarikan tradisi, sehingga sampai saat ini keduanya masih eksis sebagai ormas terbesar di Indonesia.